Renungan kita hari ini berdasar pada air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak terhenti-henti. Sebab anak darah putri bangsaku dilukai dengan luka parah. Luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah jeritan. Naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayan mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Petani-petani merasa kecewa dan terselubung kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala, matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Saudara-saudara yang saya kasihi, teman-teman seiman, teman-teman lintas iman, teman-teman lintas agama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bacaan yang saya baca tadi merupakan ungkapan pernyataan dari seorang nabi pada masa lalu bernama Yeremia. Dia mengungkapkan tentang keadaan umat, keadaan bangsa pada masa itu di dalam kesulitan karena bencana, kekeringan, dan karena hidup dan kehidupan umat terpaku bergantung kepada pertanian, peternakan. Maka dampak daripada bencana kekeringan itu ialah sumur menjadi kering, padang rumput menjadi kering, hewan-hewan di padang pengembelaan tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan bangsa, umat, dan masyarakat kekurangan bahan makanan pokok. Semuanya menjadi satu. Ditambah lagi dengan kesulitan sosial, kesulitan keamanan, bencana kelaparan, bahkan banyak hal yang terjadi sehingga masyarakat tidak berdaya, umat tidak berdaya, mereka nyaris menjadi nama yang terhilang atau mati kelaparan. Saudaraku, bencana itulah yang terjadi. Dan pada saat itu, sang nabi berkata kepada umat, "Wahai umatku, umat Tuhan, berserulah kepada Tuhan, mintalah pertolongan pada Tuhan, agar kalian dipulihkan." Bangsa dipulihkan, luka-luka bangsa menjadi sembuh, bencana menjadi hilang. Itu bukan saja karena kerja umat, pekerjaan pembesar-pembesar, tetapi juga pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dalam konteks itulah saya bawa kepada hidup dan kehidupan kekinian kita. Bukankah kita mengalami apa yang seperti terjadi pada masa lalu? Katakanlah, kalau pada masa lalu ladang-ladang tidak menghasilkan apa-apa, maka tidak sedikit dari kita saat ini juga seperti itu. Kita mengalami kesulitan yang hampir sama. Kecewa, putus asa, bahkan tidak mampu berbuat banyak. Saudara-saudaraku, umat menjadi lesu, kita pun sama. Benturan-benturan hidup dan kehidupan terjadi di mana-mana. Tangan-tangan mungil yang meminta kepada orang tuanya, sementara orang tua tidak bisa memberikan apa-apa. Saudaraku, kesedihan, tangisan, ratapan,
karena kelaparan, tangisan dan ratapan karena ketiadaan apa-apa. Umat tercederai, masyarakat pada masa kini pun hampir sama. Semuanya meratap dengan nada yang sama. Semuanya menangis karena penyebab yang sama. Semuanya ketakutan karena hal yang sama. Tapi kalau pada masa lalu Tuhan menolong, mengapa sekarang kita tidak berseru kepada Tuhan? Kita semua, saudara dan saya, masih tetap mempunyai keyakinan bahwa Anda punya Allah yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa itu. Lalu, mengapa kita tidak berseru kepada Dia? Kita sama-sama tunduk kepala. Kita memenuhikan soliditas bersama sebagai umat, sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai orang-orang yang beriman. Dengan mata tertuju kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Dia dan berkata, kami adalah umat yang lemah. Kami adalah bangsa yang lemah, yang tak berdaya dengan kekuatan sendiri. Kami tidak mampu membebaskan diri dari bencana dan segala macam persoalan hidup dan kehidupan dengan tangan sendiri dan kekuatan sendiri. Namun, kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan yang Maha Kuasa. Kami butuh Tuhan yang perkasa. Kami butuh Tuhan, Allah yang akbar itu, Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang memulihkan itu. Kita jujur kepada Dia dan kita berusaha agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saatnya kita merubah diri. Saatnya kita bergantung bukan saja kepada kekuatan dan kemampuan kita, tapi juga kita minta pertolongan Tuhan. Tujuannya adalah pemulihan, bukan saja pemulihan hidup dan kehidupan keseharian, tapi batin kita yang terluka, rohani kita yang haus, hidup kita yang tertindas, kita dipulihkan bukan saja oleh kekuatan yang ada di sekitar kita, tapi lebih daripada itu, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perubahan, dan kita meraih perubahan itu, kita meraih kekuatan itu. Saatnya Anda dan saya mengangkat tangan, ulurkan tangan kepada Tuhan, menghadap Dia di dalam doa, penyembahan, dan ungkapan hati kepada Dia. Ia pasti menolong. Amin.